Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyad Hidayat dari kelas 11 IPA 5 dengan karya tulis yang berjudul Pengaruh Musik Terhadap Kecerdasan Emosional Siswa SMA Negeri 1 Sumedang. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang penelitian. Bagi sebagian orang, belajar dianggap sebagai mengumpulkan dan menghafal fakta-fakta yang tersaji di dalam materi pembelajaran. Bagi yang berasumsi demikian, mereka akan bangga ketika melihat anak-anaknya dapat menghafal materi dan mengulang atau menyebutkannya secara lisan atau verbal. Bagi sebagian lainnya, belajar dianggap hanya sebagai pelatihan belaka, seperti pelatihan membaca dan menulis. Sehingga, jika anak-anaknya tumbuh dengan keterampilan tersebut, mereka akan bangga. Walaupun keterampilan tersebut ada kalanya tidak diiringi dengan arti, hakikat, dan tujuan keterampilan tersebut. Seiring perkembangan zaman, banyak pula yang menemukan dan menetapkan berbagai teori pelajaran. Pendapat yang kemudian berkembang bahwa belajar itu sebuah proses yang kompleks, yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, dari mulai dalam kandungan sampai ke liang lahat. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah: yang pertama, kenapa musik dapat mempengaruhi kecerdasan emosional siswa SMAN 1 Sumedang? Yang kedua, bagaimana cara mengetahui siswa yang dapat mengendalikan emosionalnya? Yang ketiga, mengapa musik bisa menjadi salah satu pengaruh kecerdasan emosional? Tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh musik terhadap kecerdasan emosional siswa SMAN 1 Sumedang. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa banyak siswa yang dapat mengendalikan emosionalnya. Yang ketiga, untuk membuktikan kenapa musik dapat menjadi salah satu pengaruh kecerdasan emosional. Waktu dan tempat penelitian. Demi tercapainya tujuan-tujuan tersebut, maka penelitian ini akan dilaksanakan pada Juni 2020. Tempatnya adalah di Jalan Pramuka Sanulun nomor 39, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45353, Indonesia. Metode dan penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif karena dianggap paling relevan untuk menggapai tujuan-tujuan dalam karya tulis yang berjudul Pengaruh Musik Terhadap Kecerdasan Emosional Siswa SMAN 1 Sumedang. Menurut Nazir, dalam buku contoh metode penelitian, metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set, dan suatu pemikiran yang terjadi di masa sekarang. Adapun teknik penelitian yang digunakan penulis yaitu teknik kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan seperangkat pertanyaan terhadap responden untuk dijawabnya. Sistematika penulisan. Bab 1. Pendahuluan. Berupa penjelasan dari bab per bab untuk mempermudah pembaca dalam memilah-milah isi karya tulis yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode dan teknik penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2. Tinjauan pustaka, yakni menguraikan hubungan teori yang dipakai dalam penelitian. Bab 3. Pembahasan masalah. Bab yang berisi pembahasan terhadap data yang diperoleh dari kuesioner sebagai gambaran umum, dan berisi pengertian musik, jenis-jenis musik, fungsi musik, kecerdasan emosional, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Bab 4. Penutup. Bab yang berisi penutup dalam karya tulis yang biasanya memuat kesimpulan dan saran. Bab 2. Tinjauan pustaka. Definisi musik. Menurut Aristoteles, musik adalah curahan kemampuan tenaga penggambaran yang berasal dari gerakan rasa dalam suatu rentetan nada atau melodi yang memiliki irama. Menurut K.S. Luria, musik adalah deretan nada yang secara objektif tidak lebih dari getaran-getaran. Secara subjektif, musik hanya merupakan kesan pendengaran.
Sedangkan menurut Aaron Copland, musik adalah bunyi yang terdiri dari 4 pokok, yaitu melodi, harmoni, dan tone color atau warna nada. Berdasarkan definisi musik yang telah disampaikan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa musik adalah suatu bunyi yang memiliki nada dan dipadukan dengan ritme yang pas dan dilengkapi oleh harmoni dan melodi sehingga menciptakan musik yang kita kenal sekarang. Definisi kecerdasan emosional. Teori mengenai kecerdasan emosional pertama kali dicetuskan oleh Salovey and Meyer tahun 1990. Salovey and Meyer mendefinisikan kecerdasan emosional adalah sebagai kemampuan untuk memahami. Salovey and Meyer mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai kemampuan untuk memahami diri sendiri, berempati terhadap perasaan orang lain, dan mengatur emosi, yang secara bersamaan dapat meningkatkan taraf hidup. Menurut Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Sementara Hein menyatakan kecerdasan emosional adalah suatu kecerdasan yang berkaitan dengan kehidupan emosi, seperti kemampuan untuk menghargai dan mengelola diri dan orang lain, untuk memotivasi diri seseorang dan mengekang impuls, dan untuk mengatasi hubungan interpersonal secara efektif. Jadi berdasarkan definisi menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional adalah kecerdasan yang berkaitan dengan kehidupan bersosial, seperti rasa empati, mengendalikan emosi diri dan orang lain, dan juga berperan sebagai peningkatan taraf hidup. Bab 3. Pembahasan. Pengaruh musik terhadap kecerdasan emosional. Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan. Terutama suara yang berasal dari alat-alat musik sehingga menciptakan sebuah irama. Walaupun musik adalah sejenis fenomena intuisi, untuk mencipta dan memperbaiki dan mempersembahkannya adalah sebagai bentuk seni. Menurut Monty, musik yang dapat meningkatkan inteligensi adalah musik klasik, karena musik klasik kaya akan harmoni dan ritme. Menurut Sloboda, musik dapat meningkatkan inteligensi dan akan lebih akurat apabila musik itu dijelaskan sebagai suasana hati, pengalaman, dan perasaan yang dipengaruhi akibat mendengarkan musik. Menurut Gardner, mengembangkan Theory of Multiple atau kecerdasan majemuk, menyebutkan bahwa manusia memiliki 8 intelijensi dasar. Tahun 1993, Thomas Armstrong mengembangkan teorinya Gardner, menyebutkan bahwa kecerdasan emosional dapat dioptimalkan dalam kerangka kerja praktek pendidikan. Jenis-jenis musik. Berikut adalah jenis-jenis musik. Yang pertama, pop, yang kedua R&B, yang ketiga rock, yang keempat dangdut, yang kelima blues, yang keenam country, yang ketujuh elektronik, yang kedelapan hip hop, yang kesembilan jazz, yang kesepuluh klasik, dan yang ke-11 reggae. Fungsi musik. Yang pertama, sebagai sarana hiburan yang dapat dimainkan secara bersama-sama, bersama teman atau bersama keluarga. Yang kedua, sebagai sarana bisnis, karena industri musik sekarang sangatlah menguntungkan karena dengan penjualan tiket konser, penjualan merchandise, dan sponsor. Yang ketiga, sebagai sarana untuk menenangkan hati dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan kecerdasan. Karena dengan bermain musik, kita dapat meningkatkan kecerdasan kita. Kecerdasan emosional. Pengertian kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kecerdasan yang berperan dalam kehidupan bersosial seperti rasa empati, pengendalian diri dan orang lain, dan sebagai peningkatan taraf hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional tidak ditentukan dari lahir, tetapi dapat dilakukan melalui proses pembelajaran. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecerdasan emosional individu, menurut Goleman. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga adalah sekolah pertama untuk melatih kecerdasan emosional atau untuk meningkatkan kecerdasan emosional, yaitu karena peran serta orang tua sangat berperan dalam meningkatkan kecerdasan emosional.
Kecerdasan emosional dapat dilatih sejak bayi dengan contohnya seperti berekspresi. Kemudian, kehidupan emosi yang dipupuk dalam keluarga sangatlah berguna untuk anak di kehidupan selanjutnya atau di kemudian hari. Contohnya seperti mendidik anak untuk disiplin, hidup disiplin, dan sebagainya. Karena kehidupan anak-anak diawal dari lingkungan keluarga. Jika dia di lingkungan keluarga saja disiplin, maka di lingkungan sosial pun dia akan hidup disiplin. Yang kedua, lingkungan non-keluarga, yaitu lingkungan masyarakat atau lingkungan penduduk. Yaitu lingkungan masyarakat dan lingkungan penduduk. Kecerdasan emosional yang kita dapat latih di lingkungan non-keluarga adalah sebagai bermain peran. Karena kita dapat memainkan peran yang tidak sesuai dengan kepribadian kita. Dengan itu kita dapat melatih kecerdasan emosi kita. Anak belajar di luar individu dirinya, yang disertai dengan emosi, maka dia akan mengerti perasaan orang lain. Karena peran yang dia lakukan adalah sangat berbeda dengan dirinya sendiri. Maka dari itu dia akan mengerti perasaan orang lain. Hasil penelitian. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini digunakan skala Likert 5 poin. Jawaban responden berupa pilihan dari 5 alternatif, yaitu sangat setuju, setuju, biasa saja, atau netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Dengan poin, sangat setuju 5 poin, setuju 5 poin, netral atau biasa saja 3 poin, tidak setuju 2 poin, dan sangat tidak setuju yaitu 1 poin. Dari 20 responden, 3 orang sangat setuju, 10 orang setuju, 7 netral, dan tidak setuju dan sangat tidak setuju 0. Kita menggunakan rumus T kali PN, yaitu T adalah orang yang memilih atau responden, dan PN adalah poinnya. Maka sangat setuju 3 kali 5 adalah 15 poin. Lalu yang setuju 4 kali 10 yaitu 40 poin. Netral 7 kali 3 21, dan sisanya 0. Dan total poinnya adalah total poin keseluruhan adalah 76. Agar mendapat hasil interpretasi terlebih dahulu, kita harus menentukan skor tertinggi X dan Y dengan rumus Y sama dengan skor tertinggi dikali jumlah responden, dan X sama dengan skor terendah dikali responden. Maka nilai Y sama dengan 100 dikarenakan nilai skor tertinggi adalah 5 dan jumlah responden adalah 20. Dan nilai X adalah 20 karena nilai terendah adalah skor terendah adalah 1 dan jumlah responden 20. Rumus indeks. Indeks sama dengan total skor dibagi Y dikali 20. Interval sama dengan total responden dibagi nilai tertinggi. Maka dapat dihasilkan yaitu 4 karena 20 dibagi 5. Berikut kriteria interpretasi skornya berdasarkan interval 0% sampai 3,99% sangat kurang, lalu 4% sampai 7,99% kurang baik, selanjutnya 8% sampai 11,99% netral, selanjutnya 12% sampai 15,99% baik, selanjutnya 16% sampai 20% sangat baik. Sekarang kita akan menghitung berapa skor yang kita dapatkan. Rumusnya adalah total skor dibagi Y dikali 20. Total skor kita adalah 76 dibagi Y. Y adalah 100. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 9,2% yang tergolong ke dalam kategori netral. Bab 4. Penutup. Simpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Sloboda, musik dapat mempengaruhi intensitas emosi dan akan lebih akurat apabila musik tersebut dijelaskan sebagai suasana hati
pengalaman, dan perasaan yang dipengaruhi akibat mendengarkan musik. Diakui atau tidak, musik dapat mempengaruhi perasaan, khususnya secara langsung dan cepat memberikan perasaan senang. Yang kedua, untuk mengetahui siswa yang dapat mengendalikan emosinya, kita dapat memberikan kuesioner terhadap siswa atau terhadap seseorang dan menghitungnya menggunakan metode Likert seperti yang tadi dijelaskan. Yang ketiga, musik dapat menjadi metode untuk meningkatkan kecerdasan emosional karena musik dapat meningkatkan intensitas emosi, khususnya musik klasik. Karena musik klasik kaya akan harmonis dan ritme. Saran, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, perbanyaklah mendengarkan musik klasik karena musik klasik adalah musik yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan kecerdasan emosional. Yang kedua, pahami dan rasakan harmoni dan ritme dalam sebuah musik agar dapat mengendalikan emosi. Yang ketiga, dengarkanlah musik bertema penyemangat, akan meningkatkan perasaan percaya diri dan berani untuk bersosialisasi dengan orang lain. Terima kasih. Hatur nuhun.